Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Biar nggak bosan dengan bentuk dan rasa yang klasik, yuk bikin Nexstar coklat buat menambah varian kue lebaran kalian. Yang pasti rasanya lebih enak dari yang biasa. Cara membuatnya, simak video sampai selesai. 250 gram margarin yang mengandung butter. Tambahkan 50 gram gula halus. Ini gula pasir yang di blender ya teman-teman. Saya tambahkan 2 saset bubuk minuman rasa coklat. Untuk mereknya boleh pakai merek apa aja ya yang ada di sekitar teman-teman. Biar aromanya tambah enak, saya tambahkan setengah sendok teh vanili susu. Saya pakai vanili larom. Untuk mengaduknya harus diperhatikan ya. Saya mengaduknya cukup menggunakan balon whisk seperti ini. Aduk hingga tercampur merata. Kalau kalian menggunakan mixer, gunakan speed terendah sebentar saja hingga tercampur aja ya teman-teman. Masukkan 2 butir kuning telur. Ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Untuk mengaduknya jangan terlalu lama ya teman-teman, karena kalau terlalu lama nanti kuenya akan meleber saat dipanggang. Oke, kalau udah tercampur rata seperti ini ya, kita tambahkan 350 gram tepung terigu protein rendah. Ini untuk tepungnya udah saya ayak terlebih dahulu ya teman-teman biar halus. Tambahkan 50 gram tepung maizena, 1 sendok makan munjung susu bubuk full cream atau 15 gram, 20 gram coklat bubuk. Ini juga udah saya ayak ya untuk coklatnya, dan semua yang tepung-tepungnya tadi udah saya ayak ya teman-teman biar tidak ada yang menggerindil. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk menggunakan spatula ya teman-teman, jangan mengaduknya menggunakan tangan agar adonan tidak terlalu padat yang bisa membuat kuenya akan keras ya teman-teman karena terlalu padat. Cukup menggunakan spatula seperti ini, aduk hingga tercampur rata, tidak ada lagi tepung yang masih putih-putih ya teman-teman. Nah kayak gini konsistensinya begini ya teman-teman. Ini adonan yang pas untuk kue nastar ya. Oke, adonan udah siap untuk kita bentuk. Untuk membentuknya saya timbang per piecesnya beratnya 10 gram ya teman-teman, biar sama besarnya ya teman-teman, biar cantik nanti. Nah dibulatkan dulu, kemudian dipipihkan dan beri selai nanas. Untuk resep selai nanasnya saya sudah pernah bagikan ya teman-teman. Nanti saya akan tulis linknya di kolom deskripsi ya untuk menonton cara membuat selai nastarnya. Setelah selai nanasnya masuk, rapikan hingga selai nanasnya benar-benar tertutup dan kita giling-giling lagi ya teman-teman sampai rapi. Nah untuk membuat motifnya saya menggunakan tusukan untuk makan manisan ya teman-teman, seperti ini aja. Kalian juga bisa pakai tusuk gigi atau tusuk sate ya teman-teman kalau nggak punya tusuk manisan seperti ini. Nah kayak gini jadinya, cantik kan teman-teman, tidak perlu menggunakan cetakan. Jadi bentuknya beda ya biar nggak bosen ya teman-teman. Sangat penting diperhatikan untuk membuat kue nastar itu, untuk selainya harus yang bertekstur dan agak kering ya teman-teman, karena saat selai nastarnya nggak terlalu kering atau agak basah sulit dibentuk ya teman-teman. Jadi saat dibentuk dia retak-retak, sangat sulit terbentuk, dan hasilnya juga saat dipanggang dia akan retak-retak teman-teman. Jadi untuk membuat selai nastar yang benar, tonton ya video saya, itu bagus banget hasilnya teman-teman. Ujung-ujungnya promo ya. Selain komposisi adonannya pas untuk membuat kue nastar, selainya juga sangat berpengaruh untuk mendapatkan kue nastar yang bagus, tidak retak-retak, tidak bleber, bagus dan enak. Bentuk sampai semua adonan habis. Ini saya bentuk beda lagi ya teman-teman, sesuai request anak saya. Saya bentuk seperti nastar biasa,
bentuk bulat ya, diisi selai nanas. Kemudian diberi motif seperti ini ya, pakai tusuk ini, tusuk manisan seperti membelah bakso ya teman-teman. Jadi katanya seperti nastar manggis ya teman-teman, karena warnanya coklat. Ada-ada aja ya anak-anak. Ini saya sedikit aja ya teman-teman yang bentuk ini untuk anak saya aja. Hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Ini kira-kira dapat 2 toples kemasan yang 500 gram ya teman-teman. Di tahap ini saya sudah memanaskan oven ya teman-teman selama 15 menit di suhu 150 derajat. Kenali karakteristik oven kalian ya teman-teman, karena saat memanggang suhunya tidak selalu sama ya. Jadi waktu untuk memanggang juga bisa berbeda ya teman-teman. Di sini saya panggang selama 15 menit menggunakan api atas bawah. Setelah 15 menit posisi loyang diganti ya, yang di atas pindah ke bawah, yang di bawah pindah ke atas agar matangnya merata ya teman-teman. Ini dipanggang lagi selama 15 menit lagi ya. Setelah dipanggang 15 menit, kita angkat dan tunggu suhunya sampai turun. Sambil menunggu kuenya agak dingin, kita buat olesannya. Di sini saya pakai 1 butir kuning telur dan saya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kalau kalian mau olesannya lebih tebal, bisa menggunakan 2 kuning telur ya teman-teman. Dan kalau kalian mau lebih bagus lagi hasilnya, bisa ditambahkan pewarna makanan warna coklat ya, karena ini kuenya warna coklat, jadi menambahkannya warna coklat. Diaduk sampai merata. Kemudian saat suhunya sudah turun, ini kita oleskan. Karena saya nggak punya kuas yang kecil ya teman-teman, agak ribet ya mengoles seperti ini. Jadi saya pegang aja ya, biar lebih gampang ya untuk mengoles kuning telurnya. Oleskan merata seperti ini ke seluruh permukaan di bagian atasnya ya teman-teman. Sebenarnya ini kuenya udah mateng ya teman-teman. Jadi karena ini diberi olesan telur, ini akan kita panggang lagi ya untuk membuat olesan telurnya kering dan agak matang ya teman-teman. Untuk yang bentuk manggis tadi udah dimakan teman-teman sama anak saya karena requestan dia. Ini udah saya beri olesan semua ya teman-teman. Ini bisa kita panggang lagi. Sudah dipanaskan lagi ovennya. Saya panggang lagi selama 10 menit menggunakan api atas saja ya, dengan suhu 150 derajat. Lakukan hal yang sama pada loyang yang satunya lagi ya teman-teman. Nah ini dia Nexstar coklatnya udah mateng teman-teman. Ini cakep banget ya, tidak membosankan bentuknya, matangnya pas, bagian bawahnya juga kematangannya pas ya teman-teman. Sangat recommended buat menambah varian kue lebaran kalian. Untuk rasanya ini enak banget teman-teman, manisnya pas, nggak enek ya, susunya berasa, coklatnya berasa, dan saat digigit lumer di mulut. Untuk selai nanasnya juga enak banget teman-teman, bertekstur manis, ada asam-asamnya sedikit. Pokoknya ini enak banget, wajib dicoba. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga menginspirasi buat teman-teman yang udah bosen sama nastar yang biasa, nastar klasik. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.